Selamat pagi, adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Para guru dan adik semua. Mohon maaf, pagi ini seharusnya pembicaranya sesuai dengan postur Pak. Cuma saya ada miskoordinasi. Beliau berpikir online. Karena saat ini mereka sementara ada di komunitas. Sama seperti Pak Panjaitan asli, mereka ada di Probolinggo. Jadi posisi dari Probolinggo. Memang dari Pak, beliau sudah biasa ya. Jadi banyak. Ternyata pengen dia mengumumkan saya maksudnya. Jadi tidak mengapa saya gantikan materi ini sudah siapkan dan materi itu saya akan bawakan pagi. Sebelumnya saya terima kasih kepada dan karena sudah mendapatkan ini sebenarnya kalau disebut bilang prayer, tapi kan tidak pas karena 3 hari lebih kan seperti itu ya. Jadi ya kita sebut saja week of prayer 3 hari. Dan saya kira yang pertama kalau untuk baptisan ya, seperti doa sudah pernah kepada sudah pernah kapan terakhir? 2019 sebelum corona? Ya, sebelum corona. Saya kira ini tiap tahun mungkin kita bisa diagendakan secara rutin sehingga anak-anak ini bisa melihat teman-temannya yang dibaptis. Seringkali di usia 5 sampai 6 tidak mau mereka dibaptis. Itu yang 4 itu yang mau dibaptis reseptif. Dan saya ingat itu saya dibaptis ya kelas 4 SD. Baik, saya lihat di sini ada orang-orang luar dan juga ada pimpinan kami dari kantor yang dari distrik ini yang datang. Ada pendeta Usri dan Usri ketua panitia kita dan pendeta Romi sebagai ketua distrik saat ini Surabaya dan Ibu. Saya lihat juga ada orang tua, ada orang tua Jericho ya. Papa dan mama saya itu sama dengan kita. Terima kasih yang hadir dan melihat langsung Jericho sebentar dibaptis dan juga ada sahabat saya yang baru Papa saya terima kasih sudah bergabung. Adik-adik semua, pagi ini kita akan coba mengulangi sedikit tentang apa yang dimaksud dengan baptisan dan kenapa kita perlu untuk di mana? Kita perlu untuk dibaptis. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa ada mandat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mandat itu dituliskan di dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi jelas sekali di sini disebutkan ada mandat yang Tuhan berikan kepada kita semua bahwa kita harus pergi untuk apa? Menginjil. Penginjilan itu sifatnya pribadi, tetapi gereja kita sewaktu-waktu mengadakan yang namanya apa? Kebaktian pembangunan Tuhan atau week of prayer. Di sinilah jiwa-jiwa yang sudah diajar itu, termasuk anak-anak sekolah, kita arahkan untuk apa? Untuk dibaptiskan. Kenapa? Karena siapa yang percaya dan dibaptis katanya akan diselamatkan.
Siapa yang mau selamat waktu Tuhan datang kepada kalian berdua? Mau semua ya? Mau, kita mau semua seperti apa? Diselamatkan. Oleh sebab itu, kita harus menerima. Debat Ellen White menyampaikan bahwa memang baptisan itu lebih mudah dilakukan ketika masih kecil. Kenapa? Belum terlalu banyak terkontaminasi dengan berbagai pikiran yang lain. Kalau sudah dewasa, agak susah kita orang apa untuk dibaptiskan. Apa arti baptisan? Baptisan itu berarti kita mati dari dosa-dosa kita dan kita hidup baru di dalam apa? Di dalam Tuhan. Lambang daripada kematian dan bangkit menjadi manusia yang baru. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan jadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Mari kita coba praktekkan bagaimana artinya mati dan apa? Bangkit. Kalau dibaptiskan itu bagaimana? Yang dimaksud semua akan lihat bagaimana itu apa baptisan. Tapi di sini mereka mau sampaikan apa yang dimaksud dengan mati lalu kemudian apa? Bangkit. Kalau dibaptiskan maka ketika seseorang dibaptiskan, nanti teman-teman akan melihat sebentar seseorang yang dibaptiskan ini atau putri yang dibaptiskan, Jericho yang dibaptiskan, dia akan apa? Masuk ke dalam air. Kita akan masuk semuanya, ya, mulai dari kepala masuk ke dalam apa? Sebabnya namanya apa? Baptisan. Masuk setelah masuk dalam air, masuk ini lambang dari apa? Mati. Ya. Mati dari apa? Mati dari dosa. Mati dari dosa. Berapa banyak yang tidak berdosa? Semua berdosa ya. Palinglah dosa bohong, ya kan? Dosa melawan, dosa melawan sama orang tua, ya kan? Nah itu lalu kemudian setelah masuk ke dalam air, dia akan apa? Dia akan keluar dari dalam air. Ketika keluar dari dalam air, hidup baru di dalam hidup. Kita bersyukur anak-anak di sekolah, kita bersyukur di sekolah ada tadi sekolah pelajaran. Di sekolah Advent ada guru yang mengajar, ada kemudian dan juga kasih pelajaran agama setiap hari. Dan di sana disampaikan doktrin-doktrin gereja dalam cara dan mudah dipahami. Sehingga sejak dari kecil anak-anak di sekolah Advent pembelajaran Alkitab dilakukan dengan sisi. Ada pelajaran yang sudah diberikan, sistematis diberikan untuk apa? Untuk anak-anak ini boleh paham kebenaran Alkitab sejak ini. Dan salah satu itu adalah baptisan. Baptisan berasal dari kata baptiso, artinya baptiso apa? Dimasukkan ke dalam air, dibenamkan ke dalam air. Jadi adik-adik, kalau ada baptisan yang lain selain dimasukkan ke dalam air, itu bukanlah apa? Baptisan. Karena baptisan itu adalah masuk ke dalam
ke dalam air. Di sini sudah ada apa? Ada kolam baptis. Ada air. Yang akan masuk di situ adalah yang empat. Kalau dibaptis, masuk ke dalam air dan keluar. Sama seperti yang Yesus pernah mengajarkan. Yang Yesus pernah teladan. Jadi baptisan ini bukan hanya percaya baptis lama, tapi juga mengikuti apa? Teladan apa? Yesus. Yesus dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Yesus juga dibaptis. Kita adalah orang Kristen, mengikut Yesus. Kita juga mengikuti apa? Mengikuti cara yang Yesus berikan kepada kita. Cara yang Yesus berikan kepada kita. Yohanes ketika membaptis Yesus, Yohanes bilang, aku tidak apa layak baptis. Tetapi Yesus bilang ini harus terjadi supaya benar apa yang disampaikan dalam dan Yesus itu dibaptis oleh apa? Oleh Yohanes. Dan baptisannya dimasukkan ke dalam apa? Dimasukkan ke dalam air. Sebab itu firman Tuhan bilang Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman dan satu Allah. Hanya ada satu baptisan Yesus Kristus yang dicatat di dalam Matius 3 ayat 16. Matius 3:13 sampai 16. Firman Tuhan bilang, maka datanglah Yesus dari Galilea ke sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun. Dan katanya, inilah anak yang dikasihi kepadanya. Anak-anak, anggota gereja yang punya anak harus dibaptis sejak dini. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia besar, dia sudah tidak mau lagi apa? Diyakinkan untuk apa? Ketika Jericho dan Putri dibaptis dan teman-teman yang lain ada malam dibaptis, maka itu adalah komitmen sejak dini untuk belajar ikut Tuhan dengan seluruh. Mulaikan dengan hal-hal sederhana. Tidak perlu 28 doktrin. Mulaikan mulai sekarang lebih menurut kepada Tuhan. Lebih menurut kepada Tuhan. Lebih teman-teman sekolah. Mulaikan dengan hal-hal sederhana. Menjadi pribadi yang apa? Baik. Menjadi pribadi yang apa? Setia. Dan jangan lupa lain baca Alkitab. Baca Alkitab dengan apa? Pagi atau malam, ambil waktu baca Alkitab. Semua baca Alkitab sejak apa? Sejak itu. Masih kecil supaya paling tidak selesai semua kitab ini dibaca menjadi masih kecil. Saya senang ketika saya kira mungkin 19 tapi saya prinsip juga SFI selalu kirim ya. Selalu kirim setiap hari. Saya coba lihat kelas 4. Ada yang kirim itu setiap hari. Grade 4. Nah, selalu dikirim setiap hari oleh SMI di grup kelas grade 4. Agenda. Oke, agenda. Follow the Bible. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Nah, ini Yesus sudah baca ini. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Ada yang kelas 4, ada tangan yang kelas 4. Banyak Islam. Berapa yang sudah baca dari pagi ini? Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Siapa yang sudah baca? Beliau. Siapa lagi? Siapa yang sudah baca? Bersyukur karena guru
di sekolahmu, dia ingatkan ya, baca Alkitab. Di kelas selesai kita dilakukan hal yang sama. Oh, baca Alkitab. Ini para orang tua ini akan menanamkan apa? Kepada anak-anak ini sejak ini untuk baca apa? Firman, baca firman. Dan itu penting untuk mereka sejak ini membaca. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan guru-guru dan orang tua yang hadir pada pagi ini. Di dalam Alkitab ada contoh bagaimana seseorang yang kemudian dia setelah dia baca, belajar akan Alkitab, dia tidak mengerti firman Tuhan itu. Tetapi ketika ada orang yang datang menerangkan itu, dia mengerti lalu kemudian dia mengambil keputusan dibaptis. Kisah itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul 8 dan 36 dan 38. Kisah tentang sida-sida di Ethiopia. Sida-sida di Ethiopia, orang Ethiopia, orang hitam, orang dari Afrika. Dia datang jauh-jauh dari benua Afrika, dia datang jauh-jauh ke Yerusalem. Berarti dia beragama apa? Dia sudah menganut agama Yahudi. Dia datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk beribadah. Firman Tuhan disampaikan oleh orang Farisi di sinagog Yahudi. Disampaikan firman Tuhan. Setelah disampaikan, pada selesai pulang orang Ethiopia ini ke negaranya. Dalam perjalanan dia baca apa yang disampaikan oleh pengkhotbah tadi di gereja. Dia baca. Kenapa dia baca? Karena ada kerinduan untuk memahami. Tetapi dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke jalur Gaza, dia belum paham sepertinya firman Tuhan. Tiba di jalur Gaza, Tuhan kirim messenger untuk melihat dia, memberikan dia pengertian, yaitu seorang yang bernama apa? Seorang diakon yang bernama Filipus datang. Tanpa basa-basi Filipus bilang, paham engkau dengan apa yang kau baca? Baik, sudah. Ya. Tidak dia bilang bagaimana nih? Bagaimana saya mau paham kalau tidak ada yang apa? Yang sudah dia baca itu, ya saya bagaimana yang dibaca itu adalah Mesias, kedatangan Yesus Kristus, Mesias. Yang masih diajarkan di sinagog Yahudi bahwa akan datang Mesias, Tuhan Yesus, Tuhan Raja. Padahal Yesus sudah datang, sudah mati dan sudah naik ke surga. Mereka sejarahkan itu. Ada perempuan dan Yesus datang menerangkan itu kepada sida-sida itu. Dan apa sih? Sida-sida itu percaya Yesus sebagai Mesias. Dan akhirnya dia dibaptis. Hari ini kita ada baptis. Teman-teman semua akan melihat ada dua temannya atau ada yang lain sambil melihat peristiwa yang besar. Mari kita mengingat bagaimana Yesus itu dibaptiskan dan bagaimana sida-sida Ethiopia yang pesan dari pendeta yang sama. Setelah baptisan, tunjukkan kesetiaan kepada Allah. Tunjukkan bahwa Jericho lebih menurut kepada apa? Aman. Tunjukkan Jericho lebih menurut kepada apa? Tunjukkan Jericho. Tunjukkan Jericho masih apa? Putri lebih sayang sama apa? Tunjukkan putri lebih menurut kepada juga dalam firman putri bersahabat pada yang dan kita semua kita menolong mereka bertumbuh di dalam hati. Ya. Rajin datang ke gereja hari Sabat, Rabu malam, ibadah ada, datang bersama dengan Allah.
bersama dengan kita ibadah bersama-sama. Apa fungsi ibadah? Untuk memperkuat iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Pendeta Mandi yang dibaptis, mari maju ke depan dan kita akan doakan sebelum kita berdoa. Baik, mari kita ya Tuhan, Bapa kami yang dipertahankan yang dalam kerajaan surga. Puji dan syukur boleh baik dan Tuhan pagi ini di akhir dari periode saudara kami boleh melihat dan menyaksikan seperti kami. Ada jiwa-jiwa yang akan dibaptis, sahabat-sahabat kami yang mengambil keputusan dibaptiskan menjadi murid Yesus, percaya dan menerima baptisan menjadi anggota gereja masyarakat di jemaat kita. Tuhan, Engkau berkati semua firman yang Engkau benarkan, pelajaran yang diberikan, agar itu boleh dapat membekas di hati dan pikiran anak sehingga sebagaimana firman Tuhan terjadi, hiduplah orang muda sejak mereka masih muda, agar masa tua mereka tidak akan menyimpang dari jalan yang biar ini tetapi berkati secara khusus pagi ini Jericho yang akan hamba Tuhan menolong mereka. Mungkin masih kecil, belum terlalu banyak yang mereka pahami, tetapi biarlah ini menjadi satu sarana bagi mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk hidup baru di dalam Tuhan, untuk memperbarui komitmen mereka. Dan kami percaya surga melihat dan surga akan menuntun mereka menjadi anak-anak yang punya masa depan yang cerah bersama-sama dengan Yesus. Berkati mereka, berkati kami semua yang menyaksikan baptisan. Kami boleh mengingat kembali kami sudah dibaptiskan, bagaimana peristiwa itu terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Dan kalau kami belum dibaptiskan, punya kerinduan suatu waktu kami akan dibaptiskan seperti putri. Terima kasih sekolah Tuhan di sini, guru-guru, siswa, orang tua yang bekerja sama dengan yang di doa kami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Silakan duduk. Baptisan aja persiapan baptisan, mana kesini dulu?